Bang. Izin Bang. Adran lagi. Izin. Apa ada? Boleh? Izin mau tanya. Mau nanya apa ada? Kenapa Tuhanmu keluar dari kolor, Bang? Kenapa Muhammad keluar dari kolor? Kalau Muhammad kan manusia, wajar. Iya, kenapa kamu tuhankan manusia yang keluar dari kolor? Dan Kenapa kamu tuhankan dia? Ya Rasulullah, ya Rasul. Yang keluar dari kolor, ya Rasul, yang keluar dari kolor. Betul nggak Muhammad keluar dari kolor? Betul nggak? Kalau Muhammad Coba iya, bilang dulu, Muhammad keluar dari kolor gitu bilang. Muhammad keluar dari kolor, bilang gitu. Kalau manusia iya, Bang, termasuk Ih, Edis. udah manusia kau tuhankan lagi. Mana? Kenapa Kenapa dia kau tuhankan? Jawab dulu, Dis. Kenapa kau tuhankan dia? Jawab dulu, kenapa Tuhanmu keluar Ya, dari kenapa? kolor? Kenapa kau tuhankan dia yang keluar dari kolor? Kenapa, Bang? Ya kau jelaskan jangan itu dulu. membalikkan- Itu jawaban saya di situ. Kenapa? Kamu jangan membalikkan fakta, Dis. Nggak mau jawab kamu kan? Jawab dulu. Saya heran dengan kamu ini loh. Kenapa kamu Jujur, mempermasalahkan? Kenapa kamu mempermasalahkan orang lahir dari kolor? Maksudmu orang lahir dari mana? Dari batu gitu, maumu dari batu? Saya bertanya karena Iya, Tuhan. jawabannya ada di situ. Kenapa Muhammad lahir dari kolor? Dari itu jawabannya di situ. Coba kau jawab dulu. Kenapa Muhammad lahir dari kolor? Coba. Kalau manusia itu wajar. Nah, itu jawabannya. Itu jawabannya. Itu jawabannya. Kenapa? Berarti Tuhanmu manusia dong. Loh ya iya, Tuhan mau aja manusia kok gimana? Selamat kebenaran. Oke. Emangnya Tuhanmu bukan manusia? Oke, Bang. Tuhan saya lain manusia. Tuhan ya Tuhan kan gitu. Jadi Muhammad itu Robmu atau bukan? Nabi dan Rasul. Ya, berarti kamu berguru dulu. Soalnya ustadz-ustadz di sini ngomong sama saya bahwasanya Muhammad itu Robnya. Rob itu Tuhan artinya. Ya iya. Allah Rob atau enggak? Tuhan Ya, Allah Rob artinya, atau bro. enggak? Bukan. Allah bukan Rob. Tuan rumah gitu. Ya Allah Rob atau bukan? Hah? Wah. Allah Rob atau bukan? Bukan. Nah, Allah aja nggak kau akui lagi sebagai Robmu. Ya tidur aja kau di bawah sana. Allah aja bukan Robmu, ngapain? Mbak pencet itu ada tombol terima nggak di situ? Ada pilihan terima. Nah, gitu kan enak. Silakan. Ya itu makanya kalau Silakan. saya bilang jangan selalu loncat kayak monyet, kasih loncat orang atau kasih loncat dirimu sendiri. Jangan selalu loncat seperti monyet loncat dirimu. Maksudnya gimana itu? Kamu bisa bahasa Indonesia nggak kamu di sana? Apakah kamu di sana itu biasanya itu ngomong nggak pakai bahasa Indonesia? Karena bahasa Indonesiamu nih kayaknya nggak lurus. Gimana? Ini dengar, bukan dah lurus, telingamu peka. Kau dengar Coba, apa yang mau kamu sampaikan? Saya mau dengar. Saya mau berusaha untuk mengerti gimana apa yang mau kamu utarakan. Silakan. Ya, oke. Saya mau tanya. Perutmu turunin dulu itu. Perutmu turunin dulu. Itu makanya orang-orang sehat, bukan besar perut kini, kecil perut kini, lebih besar di atas. Bukan kayak kau kurus. Ya sudah, silakan. Oke. Sekarang saya tanya kau, Edis, karena Anda mengatakan kurang lebih 13 tahun kau menghafal Quran. Menghafal? Ya. Nggak pernah saya katakan menghafal, mempelajari. Memang kau ini memang aduh. Jadi itu saja sebentar. Daya tangkapmu rendah seperti RK. Rendah daya tangkapmu. Tidak pernah saya katakan bahwasanya saya menghafal. Kalau kamu bisa tunjukkan kalau saya mengatakan saya menghafal, saya
Coba. Oke. Yang saya katakan adalah 13 tahun lamanya saya mempelajari. Jadi kalau kurang lebih 13 tahun Anda pelajari itu hadis Al-Quran, termasuk banyak aku hafal. Cuma itu saja aku tahu Robbi. Karena Robbi itu banyak tempatnya, itu bukan satu. Oke. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Ya, Apa? ini dengar dulu. Tapi Gimana? kalau Anda mau bertanya, jangan panjang sekaligus. Kalau selesai pertanyaan Anda, tinggal pertanyaan saya. Sedikit-sedikit supaya jelas. Dengar. Jangan pertanyaan. Kamu ngomong apa sih? Pertanyaan Anda jangan terlalu panjang. Jangan sampai 1000 meter. Oke. Saya tanya sama kamu. Kamu menangkapnya saya belajar Al-Quran atau saya... Jadi Anda sendiri yang... Oke. Tidak pernah saya katakan bahwa saya menghafal-hafal Al-Quran. Itu kerjaan kalian. Kerjaan kalian menghafal-hafal Al-Quran. Apa yang kalian baca kalian nggak tahu. Mau saya tes? Mau saya tes? Ini Sebentar. Mau saya tes nggak? Silakan. Oke. Di dalam surat Al-Fatihah yang kalian baca, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Waladdallin. Apa arti waladdallin? Kasih lurus yang bagus. Jangan kau perkosa ayat Fatihah. Apa arti waladdallin? Kasih jelas, kasih lurus. Kalau itu kau kayak kodok dengerin. Iya. Itu apa makanya, arti waladdallin? Google dulu hey, dia. Tek apa ya arti waladdallin? Udah saya bilang begini. Kalian itu makanya kalau ngomong, kalau kau mau seperti ini yang baik supaya Samsul, dengar dulu saya kata Samsul. Orang. Apa bedanya Samsul? Dengar Samsul. Apa bedanya mempelajari dengan menghafal? Kalau menghafal, Anda itu hanya perlu mengingat kata-katanya begini. Sedangkan artinya Anda nggak perlu tahu itu. Yang penting hafal. Nggak perlu Anda tahu artinya. Itulah yang terjadi. Sebentar. Samsul, sabar. Samsul, Jadi sabar. Anda belajar waktu itu Anda mau hafal. Larinya ke situ dia itu. Dongo. Saya tidak menghafal ketika saya mempelajari itu. Ngapain saya hafalin? Memang sekarang kau tidak menghafal karena kau murtad. Murtad dari mana? Ya dari sebelumnya. Dari sebelumnya gimana maksudnya? Nggak lupa, kau lupa sendiri lagi. Nggak begini saja. Idis, saya tanya. Teman-teman, itu dari Anda mana? Anda tahu kan kenapa dia masih pengikut itu, ya kan? Alasannya karena begini. Makanya saya bilang kalau dia agak waras sedikit dia pasti sembuh. Dari mengikuti ajarannya cuma. Bukan terbalik. Samsul, dengar dulu Samsul. Dengarkan dulu Samsul. Bukan Anda Samsul. yang miring. Samsul. Yang saya tanyakan kepadamu begini Samsul. Selama kamu mendengar saya diskusi, apa yang mau kamu bantah? Kerasa bantah sifat-sifatmu. Sifat bagaimana maksudnya? Karena Anda ada orang mau naik, kau kasih naik, kau dengar kah? Jelas kah? Orang mau naik kau kasih naik maksudnya? Jadi ada orang mau naik, kau kasih naik, jadi caramu kurang sopan. Kurang sopannya gimana? Iya, karena belum jelas kau terima pendengaran telingamu, langsung loncat kayak monyet, kau kasih loncat orang kayak monyet. Contohnya gimana? Begitu. Contohnya kan hari-hari seperti itu. Ya, coba kasih contoh dulu yang mana? Ini dengar, kalau Anda sudah kasih turun orang baru kau ngomongnya begitu kau. Jadi itu orang jengkel. Oh, jadi begitu. Ya udah saya dengerin lah dulu kalau gitu. Silakan. Saya berusaha untuk mengerti. Cobalah mengerti. Saya coba mengerti dulu.
Coba gimana apa yang mau kau sampaikan? Silakan Samsul. Ya, saya sampaikan begini ya. Jari Anda sebagai umat orang Kristen itu yang Anda salib itu sebagai jadi Tuhan Anda, sebagai jadi Kristen, bukan yang dilahirkan Maryam. Bukan dia itu, orang lain itu. Tapi saya belum siap tantang Anda berdebat. Siapa kalau gitu? Nah, ya pokoknya orang lain itu terbentuk ada mirip sedikit. Oh begitu. Nah, Jadi menurut ya, Anda yang disalib itu bukan Yesus tapi orang lain gitu. ya orang lain, bukan dia Oke. itu. Oke, sebentar. Apakah ini Yang mana? yang bicara dengan saya? Saya, Siapa? Samsul Hakim. Bukan. Salah. Kenapa Anda bilang bukan? Bukan. Pokoknya Kalau orang lain. seandainya- Pokoknya Anda saya bukan mengatakan- Anda bukan Samsul Hakim. Kenapa? Anda diserupakan mirip dengan Samsul Hakim. Yang Samsul Hakim Tidak, asli Anda tidak. bukan Samsul Hakim. Tidak. Bukan. Salah. Itu Anda bukan sama Samsul semua Hakim. saya. Anda kenapa ngaku-ngaku Samsul Hakim? Kenapa Anda ngaku Samsul Hakim? Saya Samsul Hakim dari awal Bukan, nggak pernah bukan. berubah. Anda bukan Nggak Samsul pernah Hakim. berubah. Samsul Hakim Kenapa? tidak diketahui di mana. Anda bukan Samsul Hakim. Anda. Dari Bukan. awal itu terus tidak pernah berubah. Anda bukan Samsul Ah. Hakim. Anda adalah orang yang diserupakan. Tidak begitu, karena Anda tidak diserupakan pernah dengan seperti itu. Samsul Tidak Hakim. ada. Anda Tidak ada. diserupakan. Cuma Anda diserupakan dengan Samsul Hakim. kerangan Anda itu tidak Kenapa sesuai Anda dari ajaran kenapa Anda Anda. diserupakan dengan Samsul Ah. Hakim? Kenapa? Kemana Samsul Hakim yang asli? Itu kau jawab dulu. Itu Kemana yang Samsul Hakim yang dilahirkan asli? sumber ya. Kenapa kau diserupakan Nah, oleh Samsul Hakim? Itu makanya belum selesai pertanyaan saya kau jawab kok pindah pada saya Ya, lagi. kau mandi lumpur sana lo, mandi lumpur sana. Kiranya itu. Kenapa sih Bang? Nggak apa-apa. Ada orang naik ke sini cuma ngucapin selamat siang gitu. Oh, Bang Edis, ucapin dulu selamat ulang tahun buat aku boleh? Selamat ulang tahun ya Elca ya. Makasih Bang Edis, Tuhan berkati Sama-sama. selalu. Kok kenal dengan saya? Iya, dari kemarin-kemarin mau naik ke rumah Bang, aku mau nyanyi tapi Bang nggak kasih. Pelit banget ngasih tempat duduk buat aku. Oh bukan pelit, karena banyak yang naik, banyak yang ngantri naik. Oh, Oh, gitu. Elca Nainggolan Jadi namanya. Iya, pengen sekali kemarin naik di rumahnya Bang. Elca Nainggolan. Iya, diingat ya Bang ya. Oke, besok kalau aku ya. hadir, Hari Minggu ya. besok. Ya, soalnya ada tuh yang sering nonton Abang. Dia bilang begini, coba naik ke Edis TV katanya gitu. Saya datang lihat. Oke. Tapi kok kita bisa bisa ketemu di match ya? Mungkin karena kita sama-sama buka live. Oke, ya benar-benar. Bang Edis, Ya. pernah makan ikan asin nggak? Ikan asin pernah lah. Pernah. Pernah dong. Apa yang terbayang sama Bang tentang ikan ini? Oh. Yang penting sehat kan, nggak disemprot formalin kan? Nggak tahu Bang, yang penting aku jual, nggak tahu mau disemprotin sama mereka di sana, aku nggak tahu. Yang tinggal aku cuma jual. Tapi kalau ikan asin begitu belinya dus-dusan nih mereka. Beli dus-dusan ya. Iya, ada yang dus-dusan, juga ada yang kiloan. Kalau dari penjemuran langsung nggak pakai dus-dus, pakai plastik Bang, dibungkus. Kalau dus-dusan begitu ada anunya nggak? Ada certified gitu dari BPOM ada? Ada. Itu Ada ya. itu ada. Apalagi produksinya kalau ikan teri yang di steam. Oh. Nomor satunya di Belawan. Tapi produk Indonesia kah kalau ikan-ikan asin? Iya, produk Indonesia. Yang penting sehat lah ya. Enak-enak juga kalau nggak sehat kan susah. Maksudnya kita cari. Kalau saya ini orangnya makannya udah pilih-pilih saya ini orangnya.
Kalau makannya, iya, saya makannya agak susah kalau saya pilih-pilih. Ya udah. Ntar aku kirimin ikan yang buat apa? Kalau saya yang buat kalau Sila saya makan. kalau saya makannya malah senengnya itu contoh sayurnya itu daun-daun yang tidak ada pestisidanya. Contoh daun yang pasti nggak ada pestisidanya itu apa? Daun ubi. Ya. Belum pernah saya lihat daun ubi kasih pestisida. Terus daun apa lagi? Atau daun yang kulitnya itu dikupas. Ya, daun Gitu. nangka ya Bang ya. Daun nangka juga pasti itu nggak ada pestisidanya karena kulitnya dikupas kan? Gitu. Cuman saya nggak tahu nama-nama sayurnya. Cuman saya ngerti wujudnya begitu. Cuman namanya apa saya nggak tahu itu. Daun kelor. Daun kelor mah buat orang nyusu kan ya? Daun keladi Bang, daun keladi tahu nggak sih Bang? Daun keladi itu talas itu kan? Iya, daun pintu juga boleh Bang, daun jendela juga boleh. Kalau daun pintu bukan pestisida, malahan pelitur langsung. Cepat itu, cepat menuju menuju UGD. Di sayur. Oke lah ya, saya lanjutkan lagi lah dulu diskusi ya. Oke Bang. Oke, makasih ya. Selamat siang. Thank you ya Bang. Sama-sama. Sama-sama. Nah, ingat nama aku ya Bang ya, besok aku datang ya Bang. Oke. Nainggolannya ya. Jadi apa yang mau Anda sampaikan? Saya mau diskusi, silakan saja bertanya. Asal boleh di mirroring. Tapi jangan di-kick, sebelum sempat mirroring udah di-kick. Oke, Silakan baik. bertanya. Yang kemarin nggak kelar-kelar Supriyadi. Kamu belum aku jelaskan udah nge-kick. Iya, yang kemarin belum kelar-kelar. Coba begini. Betul atau tidak di dalam iman kalian, di dalam sumber-sumber agama kalian, Muhammad itu pertama kali menerima wahyu di saat dia berumur 40. Ya. Oke. Berarti dari umur 0 sampai umur 39 dia itu beragama atau tidak beragama? Kan kayak beragama atau tidak beragama? Nah itu jawabnya tuh kayak gitu. Diskusi sama saya itu kayak gitu. Masa dia beragama atau enggak? Di situ zaman Pitrol apa sih? Kalau diskusi itu coba nyambung dulu gitu loh. Dengan saya tuh berusaha dulu nyambung bahasa kita itu. Oke, dia beragama. Nah, Baik. ini Bang. Sebentar, tenang dulu. Belum sempat aku jelaskan. Tenang dulu. Oh, belum selesai kok. Ya. Dia beragama. Kalau dia beragama, contoh, kalau orang Islam kan ke masjid, orang Hindu ke wihara, orang Kristen ke gereja. Nah, kalau agamanya Muhammad waktu dia umur 0 sampai 39 itu kemana? Oke, aku jawab. Oke. Itu. Sebelum ada Nabi Musa, Yakub agamanya apa? Memang entah apalah kamu ini. Yang saya tanya sama kamu, aduh, makanya inilah berat nih. Apakah dia beragama? Kamu bilang iya beragama. Lalu kalau dia beragama itu, dia perginya kemana dia itu? Ya, makanya kataku tadi zaman Petro. Tapi Tuhannya satu. Yang disebut Muslim itu berserah diri. Kan, coba Kalau kan, Islam, yang pening kan di sama mereka ini pening, udah saya bilang. Ditanya dia pergi kemana? Maksudnya itu gini loh. Dengerin. Apakah dia itu, aduh, Supri, dengar dulu Supri. Supri, udah dipotong. saya tidak potong kamu. Yang saya tanyakan itu, apakah dia itu hidup di hutan atau hidup di tengah-tengah masyarakat? Makanya kalau aku jelaskan, jangan dipotong. Yang disebut Muslim itu berserah diri, mengakui Tuhan satu-satunya.
agamanya Muslim. Bukan itu yang ditanya. Kalau Islam itu Yang pakai saya kalimat tanya syahadat. bukan itu, Supri. Makanya ku jelaskan dulu. Biar Kamu nggak paham. perlu menjelaskan yang nggak saya tanya. Aduh. Yang ku maksudkan Muslim. Muslim itu termasuk Yesus juga Muslim. Oke, saya tanya sama kamu. Apakah Yesus dia juga itu, Muslim. Supri? Apakah dia itu hidup di tengah-tengah masyarakat atau dia hidup sendirian? Di tengah masyarakat. Oke. Apakah yang beragama seperti Muhammad itu cuma dia sendiri atau ada orang lain? Ada orang lain. Ada orang lain. Nah, berarti ada kelompok orang kan yang seagama dengan Muhammad pada waktu Muhammad umur 0 sampai 39. Nah, kemana mereka melakukan ritual keagamaannya itu? Nah, yang jelasnya mereka belum sholat. Sholatnya belum ya, belum ada perintah sholat. Kemana mereka melakukan Bentar, ritual Bu, makanya keagamaannya? dengarkan dulu apa yang ku jelaskan. Ngekik. Belum Nggak, mirroring. nggak ada saya kick. Coba apa yang mau kamu jelaskan? Kan zaman fitrah. Muslim itu yang namanya Muslim itu berserah diri. Orang mengakui Tuhan ditanya cuma kemana satu. kok dibilang kemana? Mereka Katanya mau melakukan dengar- ritual kata- keagamaannya itu kemana? Apakah ke Katanya mau gereja dengarkan dulu. atau ke masjid atau kemana? Kemana Katanya- mereka? Katanya mau dengarkan dulu. Aku belum selesai ini. Kemana? Ngekik ujung-ujungnya. Kan udah aku jelaskan. Muslim, termasuk Yesus Muslim. Di mana dia tempat beribadah, di mana dia berdoa itu bisa. Kemana? Sama kiblatnya bisa. Ke gereja? Termasuk Nabi Muhammad. Ke gereja? Termasuk Nabi Muhammad. Dengar dulu. Termasuk Iya, ke Nabi gereja. Muhammad. Nah, termasuk Nabi Muhammad bertasawuf di gua itu karena belum apa? Oh, ke belum goa. masih zaman fitrah. Iya. Oh, di goa. Ya udah di goa, bilang Ya, itu gitu di goa. Ya, Bu, Baik. itu salah satunya. Oke. Salah satunya. Pertanyaan Salah saya begini. satunya. Ngecek, Sebentar, ngecek, ke gua. ngecek. Belum sempat Mana si dijelaskan. Supri ini? Supri, Yesus juga. coba Dengar saya dulu. dengar dulu Supri, ke goa ya. Betul ke goa. Bukan cuma itu salah satu. Dia menyepikan diri supaya tenang, dia berdoa. Itu termasuk Yesus Oke, juga. selama Yesus 40 juga kayak tahun, gitu. selama 40 tahun dia ke goa. Tidak. Ah, terus kemana? Nah, makanya dengarkan dulu. Ah, kemana? Iya. Dia belum ada, dia zaman fitrah, belum ada aturannya misalkan 5 waktu, sholat 5 waktu Ah, belum berarti ada. kamu ngarang aja kalau kayak gitu. Kamu ngarang aja. Bohong kamu. Kenapa saya Itulah yang katakan bisa- bohong? Kamu saya tanya dia ibadahnya kemana, melakukan ritual keagamannya itu kemana? Kamu nggak bisa jawab. Bukti bahwa kamu bohong. Coba siapa yang seagama dengan Muhammad pada waktu Muhammad 0 sampai 39 itu yang agamanya sama dengan dia siapa? Ya, ini Bang Elisa, makanya kata teman saya itu kamu sering mengolok-olok. Kita diskusi 2 arah, sanggup nggak? Tentukan temanya. Ditanya siapa temannya. Kamu kalau diskusi Kamu 2 arah, mengatakan saya- dia hidup di tengah-tengah masyarakat. Oke. Nah, saya ibaratkan. Berarti ada orang lain yang seagama dengan dia, betul? Yakub aja agamanya apa? Kalau saya mirroring. Aduh, Sebelum ditanya apa, jawabnya apa, lari ke sana, lari ke sini, Pertanyaan itu, Bang, pertanyaan bohong. itu. Makanya kamu itu, Bang, nyalakan kamera Anda. Apa yang mau Anda Hormat sampaikan? Bang Edisku. Ya, apa yang mau Anda sampaikan, Tafak? Kok Tafak? Mau Awang. bertanya nih Bang, mau bertanya. Boleh nggak bertanya? Apa yang mau Anda tanyakan? Silakan. Yesus itu Tuhan apa gimana Bang? Coba Bang, Yesus itu kameranya, nah begitu. Nah, gitu terus Bang, kalau bisa Bang. Jangan begini, terus begini, gitu Bang. Biar nggak pusing Bang. Nah, orang juga ngelihatnya pusing. Gitu, Bang. Nah, gitu Bang. Ya. Apa pertanyaan Anda? Mau Silakan. bertanya Bang, Yesus itu Tuhan nggak menurut Iya, Kristen? betul Bang. Tuhan ya. Mm-mm. Tapi kok Tuhan bisa mati Bang? Tuhan bisa mati. Iya, disalib. Memang maksud Anda Tuhan nggak bisa mati. Iyalah Bang, masa Tuhan bisa mati, gimana ceritanya Bang Tuhan bisa mati Bang?
menurut Anda Tuhan nggak bisa mati? Iya bang, Tuhan nggak bisa mati. Oh, kalau ada Tuhan berarti nggak boleh bisa mati gitu menurut Anda? Tuhan itu sang pencipta bang, masa harus meninggal? Tadi saya dengarnya Tuhan loh. Anda bilang Tuhan apa Tuhan? Tuhan, sang Oh Maha Esa bang. Tuhan, oh Sang Tuhan. pencipta, bukan Tuhan. Oh Tuhan ini begitu. kan kayak ini Tuhan temanku ini namanya Tuhan Peri. Nah, itu bukan Oke. bang. Kan ini manusia bang. Tadi Anda bertanya kepada saya, Yesus itu Ya. Tuhan, begitu maksud Anda? Ya Tuhan atau bukan bang? Oke. Tuhan atau Tuhan itu kata yang sama, Ya. Bang. Kalau Tuhan buat manusia ya Tuhan. Tuhan Edis gitu, bisa gitu ya. Ya, sebenarnya Bang di dalam Alkitab itu nggak ada kata Tuhan itu, Bang. Yang ada kata kurios. Kurios itu bisa untuk manusia. Kurios itu sang pencipta menurut abang atau gimana? Atau manusia? Kurios apa dulu? Ya Kurios Yesus bang. Kurios Yesus, ya. Ya. Kalau kita berbicara Yesus sebagai sang pencipta itu, Bang, itu berbicara Yesus sebagai sang firman. Kalau yang dilahirkan dagingnya itu tentu tidak menciptakan, Bang. Menciptakan, ya betul. Menciptakan. Ini jaringannya siapa yang jeli ini? Kalau kita berbicara Yesus sebagai sang pencipta, itu bukan berbicara Yesus sebagai daging, tetapi Yesus sebagai sang firman. Begitu, Bang. Jadi Yesus ada dua versi ya, Yesus jadi daging sama Yesus jadi firman. Bang. Yesus sebelum kelahirannya dengan Yesus sesudah dilahirkan. Sebenarnya di dalam agama kalian itu ada yang seperti itu, Bang. Anda percaya dengan Nur Muhammad? Ya. Iya, Nur Muhammad tahu. Bang. Oke. Nur Muhammad itu sudah ada belum sebelum dia dilahirkan? Sudah ada bang, sudah ada. Nah, setelah dia dilahirkan, Baru dia jadi wujud manusia bang. Kan? berarti Muhammad ada dua versi ya? Ya. Ada dua versi Muhammad berarti. Bukan Muhammad aja bang, kami juga manusia juga. Yang biasa-biasa juga gini ada. Kan sebelum kami ciptakan pasti kami dirancang dulu kan. Iya, kalau Anda berpikir seperti itu, berarti ada dua versi Muhammad. Muhammad sebelum dilahirkan dengan Muhammad sesudah dilahirkan, begitu. Semua manusia kayak gitu sih bang. Kan dia sebelum dilahirkan, dia kan diciptakan dulu dari roh. Nah, dari roh dulu baru dia jadi manusia. Yang kayak begitu itu kita sulit, Bang. Yang kayak begitu itu kita nggak ngerti. Bukan Muhammad aja bang, kami juga ini juga. Iya, itu namanya baru itu namanya kita berbicara hal-hal yang bersifat kosmik, Bang. Yang kayak begitu-begitu itu kita memiliki satu kemampuan yang terbatas untuk mengakses hal-hal seperti itu secara sempurna, begitu, Bang. Sebenarnya kalau kita mau membahas itu, Bang, bahasan kita itu bukan hal-hal yang di surga, hal-hal yang di langit. Karena hal-hal seperti itu tentu saja kita memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Lebih bagus itu kita tuh membahas hal-hal pengajaran yang harus kita laksanakan di bumi gitu loh, Bang. Setuju nggak Anda kira-kira? Betul bang, betul. Nah itu. Nah kalau kita membahas pengajaran-pengajaran untuk kita lakukan di bumi, kalau Anda Islam, Anda kan harus merujuk kepada apa yang diajarkan oleh Muhammad. Betul nggak? Betul sekali bang, setuju. Nah, sementara kalau Kristen, kami merujuk kepada apa yang diajarkan oleh Yesus, betul? Betul bang. Nah itu. Nah sekarang Berarti apa yang diajarkan? Menurut Apa kami, yang Bang, diajarkan Muhammad- Yesus? Ya, Apa yang bilang, diajarkan bilang. Yesus dengan apa yang diajarkan Yesus dengan apa yang diajarkan Muhammad kan tidak sama, betul nggak? Iya bang, tidak sama lah. Beda, betul. Beda. Nah sekarang Bang, kalau Anda mengikuti ajaran Muhammad, nanti akibatnya dampaknya itu adalah benar nggak bahwa Anda itu akan menjadi seorang pembunuh? Seorang pembunuh? Ya. Enggak lah bang, masa kita mau jadi seorang pembunuh bang? Oke. Kan kita Benar. dikasih akal buat berpikir. Oke. Kan pembunuh itu berdosa bang. Masa Oke. kita mau...
Bener nggak di dalam hadis itu dikatakan tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian membunuh orang-orang Wahyudi? Bukan membunuh bang, kan itu bukan membunuh namanya bang, kan nanti akan suatu saat akan terjadi peperangan bang, itu namanya bukan membunuh, kan perang, namanya perang kan harus saling membunuh bang. Bukan perang, Bang. Di dalam hadis dikatakan kiamat tidak akan terjadi sampai kalian itu membunuh orang-orang Hadis. Wahyudi. Coba tunjukkan hadisnya bang, kalau emang dalam hadis menyatakan bang, coba tunjukkan biar aku baca sendiri bang. Oke lah, baiklah ya. Saya harus ngulang-ulang lagi ya. Baik. Saya balikan dulu ya kamera saya ya. Oke. Baik. Biar Baik, kita lihat bang. Ya, baik. Sabar. Pelan Minum dulu ya. bang, biar fokus. Dalam banyak dua versi, cuman Yesus yang bangkit. Aduh. Kalau memang Tuhan Yesus itu Tuhan, ngapain harus bilang dia harus di tahap harus meninggal dulu? Kalau emang dia Tuhan kan, nggak ada Tuhan yang segabut itu mau kayak apa ya? Dia harus meninggal dulu, baru dia jadi Tuhan lagi. Jadi Tuhan menjadi manusia, menjadi Tuhan lagi. Atau gimana ceritanya kalau orang Kristen itu ya? Oke, sebentar ya Bang ya, sabar ya. Masa Tuhan bisa mati ya? Jadi dia bukan Tuhan dong kalau dia bisa meninggal. Karena dia sang maha pencipta. Pusing juga aku ini. Oke. Sudah kelihatan ya di sini ya. Mana bang? Mana? Ayat berapa bang? Coba ayatnya bang. Quran mana ayatnya? Di dalam hadis nih Bang, Sahih Muslim nomor 2922. Mana piku satu? Ayat berapa bang? Sahih Muslim 2922. Kan itu bukan hadis kayaknya itu bang. Mana anunya bang? Al-Qurannya bang. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Arabnya. apa itu bang? Coba. Hadis riwayat apa bang? Ayat berapa? Hadis riwayat Muslim Bang. Udah Hadis saya kasih riwayat tahu tadi Muslim. nomornya, Abang tanya terus. Nomor berapa? 2922. Nomor berapa? 2922. 29. Nomor 2699 berapa? ya? 9 Nomor 29. berapa? Udah dibilang Bang. 2922 Bang. Oke bang. Masa Abang nggak denger? Udah berkali-kali saya bilang seperti itu. Mana? Baca bang. Ini. Mana? Aku baca. Oke. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah bersabda, kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum muslimin memerangi Wahyudi, lalu kaum muslimin akan membunuh mereka. Sampai-sampai setiap orang Wahyudi bersembunyi di balik pohon dan di balik batu dan pohon. Tetapi batu dan pohon itu berkata, wahai muslim, wahai hamba Allah, ada orang Wahyudi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah dia, kecuali pohon korgot, karena ia adalah pohon Wahyudi. Betul nggak? Betul bang, betul sekali. Oke. Berarti Sangat betul. menurut hadis ini Bang, menurut hadis ini, maka Anda itu sudah diperintahkan oleh Muhammad untuk membunuh orang-orang Wahyudi, betul? Aku ngelak di situ bang. Bukan Berarti disuruh berarti hadis ini Di harus situ dibuang. Sesungguhnya apa? Memerangi bang. Kan di situ ada memerangi, berarti akan terjadi perang bang. Memerangi. Ini loh, perhatikan ya. Coba Anda yang baca. Nanti kalau saya yang baca lagi jadi saya yang ngerti. Soalnya berkali-kali begitu. Sesungguhnya Anda yang Rasulullah baca dulu, silakan. SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum muslimin memerangi Yahudi. Kan itu memerangi Yahudi bang. Ya, disuruh memerangi Jadi, enggak? Memerangi. Disuruh Kiamat memerangi tidak akan enggak? terjadi sehingga kaum muslim memerangi Yahudi. Nah,
Kan di situ Ya, akan baca terjadi. terus Bang, baca terus. Lalu kaum muslimin membunuh mereka sampai-sampai setiap orang Yahudi yang bersembunyi di balik batu dan pohon. Tetapi batu dan pohon itu akan berkata, wahai muslim, wahai hamba Allah, ada orang Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuh dia. Kecuali pohon, karena dia adalah pohon Yahudi. Nah, di situ kan terjadi peperangan, Bang. Akan terjadi perang antara muslim dan non-muslim, Bang. Iya, Nah, kenapa Anda itu disuruh kan- kenapa Anda disuruh memerangi orang Wahyudi? Salah Misalnya apa gini, orang Bang. Wahyudi sama Anda? Sebenarnya kita akan terjadi perang, Bang. Oh, Ini perangnya. Kalau musuh kita bersembunyi, Bang, masa kita nggak mau bunuh, Bang? Kan ini namanya perang. Iya, yang saya tanya sama Anda, sesuai yang saya bilang tadi, Anda sebagai pengikut Muhammad, Anda akan mengikuti ajarannya, betul? Betul lah, Bang, akan Oke, mengikuti. menurut ajaran dia, Anda disuruh nggak untuk memerangi Wahyudi? Iya, Bang, kan di situ kan terjadi perang. Masa kita Iya, nggak mau Anda disuruh memerangi nggak? Disuruh memerangi Wahyudi nggak? Iyalah kan akan terjadi perang, Bang. Iya, disuruh memerangi Wahyudi. Apa salah Wahyudi sehingga Anda perangi? Mungkin karena ada suatu kesalahan dari Yahudi. Kayak ya, kesalahan Yahudi itu ya apa? Udahlah menyiksa kami, umat muslim, bang. Pasti itu. Makanya saya bilang tuh begini. Kita ini nggak usah lah bahas-bahas di langit, bahas-bahas di surga. Tadinya begini, Di sini tadinya dulu aku jawab, Bang. Di begitu. sini dulu aku jawab, Bang. Kita ini ada di bumi, Bang. Karena kita di bumi, kita ini disuruh begitu. Anda disuruh sama Muhammad, kami yang Kristen disuruh sama Yesus, betul nggak? Betul. Nah, kami disuruh Yesus untuk apa? Untuk apa? Untuk saling mengasihi, begitu. Untuk saling tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, betul. Untuk saling mengampuni, begitu. Nah, sementara Anda diperintahkan oleh Muhammad untuk memerangi Wahyudi, betul. Betul. Bahkan nanti kalau Wahyudi itu sembunyi di balik pohon, pohon itu akan ngomong sama kalian, betul? Ya, betul. Iya, berarti beda nggak ajarannya? Kan ada, Bang. Kan nggak satu ayat aja kita jadikan patokan, Bang. Oke, nggak satu Misalnya ayat gini, jadikan Bang. patokan. Baik, Kasih saya aku dulu tunjukin yang jawaban. lain ya. Misalnya Mau saya gini, tunjukin yang lain? Bang. Sabar, aku jawab dulu, Bang. Gimana? Misalnya gini, Bang, ya. Kan kita nggak boleh membunuh, Bang. Katanya nggak boleh membunuh, Bang. Toh? Betul nggak? Kita nggak boleh membunuh. Kata siapa? Nih, saya tunjukkan ayatnya. Kan kita nggak boleh Surat orang. At-Taubah, sebentar. Surat At-Taubah ayat 29. Ada nggak di situ Quranmu? Apa itu, Bang? Atau, Bang? Ada nggak di situ Quranmu? Nggak ada, Bang. Kan di sini ada aplikasi Al-Quran, Bang. Coba baca dulu situ At-Taubah 29. Atau ayat 29. Perang Tabuk. Perang ini pasti ini perang-perang ini. Katanya perang-perang. Ada kan? Orang tidak beriman. Nah, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir tidak mengharamkan dalam kurung menjauhi apa yang telah diharamkan oleh Baca aja Allah. Anda nggak jelas. Coba ulangi lagi. Baca aja Anda nggak bener. Coba baca yang bener. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Oke, Ya. siapa itu yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir? Mungkinnya non-Islam lah. Oh, berarti harus diperangi nggak? Orang kafir, orang kafir. Orang-orang kafir. Berarti harus diperangi nggak? Iya, kan harus diperangi karena kan dia duluan yang memulai, Bang. Kok dia duluan yang memulai sih, gimana? Aduh. Nah, kayak Di Israel, situ, Bang. coba baca dulu yang benar. Perangilah. Siapa yang harus diperangi? Yang apa? Yang nggak beriman kepada Allah. Oke. Sekarang saya tanya sama Anda, orang Hindu, orang Kristen, orang Buddha beriman kepada Allah nggak? Apa itu, Bang? Enggak, Bang. Oke, menurut ayat itu harus diperangi nggak?
Ya, dia harus diperangi bang, karena kan Ya nanti di zaman udah. Makanya tadi saya bilang dari awal, kalau kamu menjadi pengikut Nabi Anda itu berarti Anda menjadi seorang pembunuh nggak di situ? kan ini dalam konteks perang bang. Mana di Masih situ harus- konteks perangnya? Konteks perang kan ini kan nanti di Iya, zaman mana akhir di akan situ konteks terjadi perangnya mana? perang Konteks antara perangnya Muslim dan mana di situ? non-Muslim. Sabar bang, ada ayat yang menunjukkan bang. Capek Anda dari tadi mikirin Tuhan kok gabut. Jauh sekali pikiran Anda itu. Anda mikirin Tuhan gabut. Nah, seumpama gini bang, kan secara menurut logika ya begini. Nah, bisa misalnya abang ini kan lagi di luar, dirampok, mau dibunuh. Apakah abang nggak mau melawan? Atau pasrah Di aja? mana di situ ada orang-orang itu diperangi, orang-orang yang memerangi Anda itu di mana? Jawab dulu bang. Kan nggak boleh membunuh bang. Nanti saya tunjukkan ayatnya bang. Nah, misalnya abang di luar, ketemu Di situ pembunuh. udah jelas loh, perangilah orang-orang yang memerangi atau perangilah orang-orang yang tidak beriman. Nah betul bang, kan nanti di akhir zaman akan terjadi peperangan antara Islam dan non-Islam bang. Orang Enggak Islam. loh, di ayat tersebut berbunyi perangilah orang-orang yang memerangi atau perangilah orang-orang yang tidak beriman. Di sini perangi orang yang tidak beriman kepada Allah. Oke, berarti ada nggak perintah untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman? Mana perintah? Itu nggak gitu tuh. Dalam hal Ya udah bang, besok mikirin lagi aja Tuhan gabut ya. Besok mikirin Tuhan gabut lagi lah. Kalau seperti itu caranya. Anda mikirin Tuhan gabut, sementara yang di situ nggak pernah Anda pikirin. Iyalah bang, masa Tuhan segabut itu mau dibunuh dulu, baru jadi Tuhan lagi? Kok dibunuh? Gimana? Di mana? Anda dapat itu dari mana? Apakah Tuhan percaya nggak abang kalau Yesus mati di salib? Percaya? Percaya. Berarti itu mati dong. Tuhan mati dong. Ya percaya. Memangnya salahnya di mana? Berarti Tuhan mati dulu, baru bangkit lagi. Iya, di dalam pikiran Anda itu, apakah Yesus itu adalah Bapa di surga yang mengutus Yesus? Enggak, Berarti waktu Bapak Anda, yang- gini loh, gini. Diskusi dengan kalian itu seperti diskusi sama orang Wanes yang murtad masuk Islam. Gini loh, gini. Di dalam pikiran Anda, waktu saya berkata Yesus adalah Tuhan, apakah di dalam pikiran Anda itu Yesus itu adalah Bapa di surga yang mengutus Yesus? Berarti abang Bapak yang di surga sama Yesus itu beda dong. Kalau menurut abang kayak gitu. Ya beda, makanya Anda itu Wanes tapi masuk Islam, akhirnya punya pertanyaan kayak gitu. Oh, Gitu loh. berarti kenapa abang nggak sembah Bapak Roh Kudus, malah Tuhan Yesus kau jadikan Kami Tuhan? nggak nyembah-nyembah, kami nggak begini-begini. Buat apa kami begini-begini? Untuk apa itu gini-gini tuh? Nggak ada kami Jadi- gitu-gitu, bang. Bang, Buat apa nyanyi di gereja? bang, kami nggak nyembah, bang. Kami berbakti, beribadah. Beribadah itu artinya melakukan perintahnya. Ya, Melakukan apa yang dia suruh, mengerjakan apa yang diberikan, tugas yang diberikan kepada kami, nah betul. gitu bang. Jadi kami nggak begini-begini seperti kalian, Berarti gini enggak bang, nggak Bapak gitu-gitu Roh, kami. Bapak Kudus dan Yesus beda dong ya? Berbeda ya? Masa Anda tanya-tanya terus bang udah Beda, capek beda kan? saya. Anda nanya lagi. Kan tadi sudah saya jawab. Nah. Terus Anda bilang kalau begitu kenapa nggak nyembah Bapa saja? Iya, Nyembah. kenapa nggak meminta doa kepada Bapak aja? Kenapa malah Yesus? Kata siapa kami tidak berdoa kepada Bapa di surga? Berarti menurut abang ini Yesus ini utusannya, utusan Bapak.
Urusan tuh anak tuh. Makanya kamu debat sama RK cocoknya. Kamu debat sama RK. Debat sama siapa namanya? Malikil. Sama Wanes sama Rudi cocok. Jangan debat sama saya lah. Karena apa? Karena selama ini sebentar, gini loh. Karena selama ini teman-teman, mereka yang mencret ya, Rudi Yohanes yang mencret, RK yang mencret, Malikil yang mencret, saya yang disuruh bersihin anunya, mencretnya. Seolah-olah mereka ini teman-teman menganggap bahwa Yesus itu bukan utusan Bapa di surga. Begitu loh. Karena selama ini biar teman-teman tahu, mereka ini kebanyakan diskusi sama Wanes. Begitu. Rudi Yohanes itu mulutnya Tritunggal, tapi pemahamannya Wanes. RK itu mulutnya ngaku Tritunggal, pemahamannya Wanes. Bom juga sama. Sama, kembar semua. Jadi Anda bagusan diskusi sama mereka, jangan diskusi begitu sama saya. Gitu. Jadi Paham. Yesus ini anak Bapak yang di Roh Kudus itu. Aduh. Atau gimana ceritanya? Gini loh, kalau Anda itu tidak tahu, bagusan itu bertanya. Iya, Kalau kan Anda kan dia bertanya, bertanya, Pak. Kan ini aku Iya. bertanya. Makanya bilang berarti Yesus itu anak. baik. Jadi Roh Kudus itu begini. Bapak. Baik, jadi begini, biar Anda ngerti agama Silakan Kristen itu dijawab. apa. Gini, Kristen itu tidak muncul begitu saja tanpa ada jalan ceritanya. Kristen itu muncul daripada pengharapan akan datangnya Sang Mesias. Anda tahu nggak Mesias itu apa? Nah, sama Mesias. Nggak tahu, Bang. Karena kan aku Islam, Bang. Kan aku nggak pelajari bilang Mesias, Bang. Mesek. Ya iya, makanya begini. Saya itu tidak mau sebenarnya ngajarin Kristen sama Anda kalau Anda tidak sembuh dulu daripada yang namanya mengikuti kesesatan. Saya itu punya tahap-tahap. Kalau Anda belum sembuh dari penyakit ini, Anda nggak mungkin bisa menerima Yesus tuh Anda belum bisa. Karena Anda masih punya yang namanya selubung. Begitu. Saya lepaskan dulu Anda dari selubung itu. Boro-boro saya mau jelaskan kepada kamu, Yesus adalah Sang Mesias. Mesias saja Anda nggak ngerti apa? Jadi sama Mesias itu apa, Bang? Makanya kasih tahu, Bang, biar kita mengerti. kan. Mesias itu Apa? bahasa Arab Mesias itu Al-Masih. Al-Masih. Nah, Ya, walaupun di dalam Quran Anda punya Al-Masih, tapi Anda nggak ngerti apa, karena itu Anda dapat itu bukan kalau dari kami Al-Masih itu nggak bisa, Bang. apa arti Al-Masih itu? Arti Al-Masih itu apa, Awang? Al-Masih itu. Al-Masih Sang itu. Pencipta. Al-Masih itu nggak bisa, Bang. Sang Pencipta. Makanya saya bilang, Awang, kamu itu pakai istilah-istilah, tapi kamu nggak ngerti ada di situ tuh dapat dari mana. Karena kalau kamu bertanya itu sama orang Quraisy yang nggak ngerti, mana ngerti orang Quraisy itu Al-Masih itu apa. Begini aja, Awang, belajar aja dulu. Kalau kamu sudah belajar, sudah mengerti, nah baru nanti kita ke tahap sana. Kamu saya sembuhin dulu gitu loh. Saya sembuhin daripada mengikuti orang dalam kuburan. Itu dulu saya sembuhin di situ. Kalau kamu belum sembuh di situ, percayalah, nggak bakal kamu naik ke level berikutnya itu nggak bakalan. Orang saya sudah 13 tahun kok, gimana? Udah ngerti saya, gimana tahap-tahapnya itu udah tahu saya. Kalau Gitu. Al-Masih menurut Abang itu apa artinya itu? Al-Masih menurut Abang yang tahu, Abang tahu.
Al-Masih itu istilah yang ada dalam agama Yahudi. Ah, Diambil dari istilah Yahudi, Hamasyah. Yang artinya itu seorang raja yang akan datang, yang diurapi. Nah, konsep dalam Kristen tuh kayak begitu. Bahwasanya Tuhan itu akan menjanjikan datangnya Sang Mesias. Sang Mesias inilah yang akan menyelamatkan, menginsafkan manusia. Sang Mesias inilah yang manusia itu harus taat, takluk, tunduk kepada dia. Tetapi Sang Mesias ini ketika datang, dia ditolak oleh orang-orang Yahudi, bahkan dibunuh dengan cara disalibkan. Namun bangkit pada hari yang ketiga. Begitu. Nah, barang siapa yang percaya kepada Sang Mesias ini, yang diutus ini, maka dia akan diselamatkan. Karena kata Yesus, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Sang Mesias. Nah, konsep dalam Kristen itu seperti itu. Jadi ketika Anda bilang Tuhan kok mati, maksud Anda Tuhan Bapa di surga yang mengutus Yesus? Tidak pernah mati ia. Jadi salah Anda kalau berpikir seolah-olah Tuhan Yesus itu adalah Bapa di surga, lalu Bapa di surga mati 3 hari. Nah, itu pemahamannya Wanes. Makanya diskusi kita itu nggak nyambung. Anda itu sedang menyerang yang tidak diimani oleh orang Kristen. Anda menyerang yang diimani oleh kaum dalam tanda kutip orang-orang Kristen yang tidak mengerti isi Alkitab. Begitu. Jadi korbannya jadi saya. Kebanyakan Anda diskusi sama Mikana, sama Rudi, sama RK. Korbannya saya. Gitu loh. Gimana? Ada yang kurang jelas lagi atau gimana? udah jelas Bang, karena Abang kan bilang Bapak sama Yesus kan beda, jadi udah jelas. Bapak adalah yang orang yang Kenapa Anda berpikir bahwa Bapak itu sama dengan Yesus? Kenapa Anda berpikir bahwa Bapak yang mengutus Yesus itu sama dengan Yesus? Karena kan kebanyakan orang Kristen kan bilang Yesus itu Tuhan, dia sang pencipta. Iya, yang dimaksud Yesus Tuhan sang pencipta itu tidak merujuk kepada Yesus daging. Karena kami percaya Yesus itu sebelum dilahirkan, dia itu adalah Sang Firman, Logos daripada Bapa di surga. Nah, dengan perantaraan Logos itulah Bapa di surga menciptakan langit dan bumi. Jadi Bapa di surga itu punya yang namanya Logos, punya yang namanya kehendak, punya yang namanya akal, pikiran, hikmat. Nah, dengan akal, pikiran, hikmat, kehendak itulah dia menjadikan langit dan bumi. Jadi Yesus daging belum jadi Tuhan dia ya. Kalau Yesus dagingnya. Jadi Tuhan maksudnya jadi Bapa di surga gitu maksud Anda? Ya, belum dia. Enggak, maksud Anda Yesus jadi Tuhan tuh maksudnya Yesus jadi Bapa di surga gitu? Ya. Enggak pernah Yesus jadi Bapa di surga. Oh, berarti lebih tinggi mana derajatnya Yesus atau Bapa dikatakan di dalam Alkitab bahwasanya kepala daripada Sang Mesias itu adalah Bapa di surga.